Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Belajar Coding Otodidak. Pada video sebelumnya, Codeigniter 3 seri 1 telah kita membuat atau kita telah menginstal Codeigniter 3 ke dalam project kita. Pada video Codeigniter 3 seri 2 ini, kita akan menginstal template ke dalam Codeigniter 3. Template yang akan kita download dan akan kita gunakan, templatenya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nanti template ini akan kita tampilkan di project kita di sini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung saja memulai proses download template. Nah, silakan teman-teman buka deskripsi video ini. Di situ ada link untuk download templatenya. Nah, jadi pada saat teman-teman udah buka linknya akan tampil seperti ini. Ini adalah GitHub-nya github.com /start-min. Nah, silakan teman-teman klik tombol code warna hijau, kemudian klik download. Setelah itu teman-teman buka examnya teman-teman, exam, kemudian htdoc, kemudian project Codeigniter 3 teman-teman. Nah, simpan di dalam project teman-teman ya, save. Tunggu sampai proses download selesai. Setelah selesai proses downloadnya, silahkan teman-teman buka folder exam, kemudian folder htdoc, kemudian folder project Codeigniter 3 teman-teman. Nah, di sini kan sudah ada ya start min master ya. Jadi ini templatenya. Kemudian teman-teman klik kanan, teman-teman pilih extract here. Nah, sekarang templatenya sudah ada ya, sudah kita download, sudah ada di dalam folder project Codeigniter 3 kita. Selanjutnya kita akan memulai proses settingan atau kita menginstal ke dalam Codeigniter 3. Silahkan teman-teman buka editor teman-teman. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Klik file, kemudian open folder, kemudian buka exam, buka htdoc, buka folder project teman-teman ya. Di sini folder project saya Codeigniter min 3 ya. Nah, silahkan dibuka. Selanjutnya yang pertama kita akan membuat layoutnya. Ini file indexnya saya close dulu. Silakan teman-teman buka folder project, kemudian buka application. Nah, saya ingin memberitahukan sedikit bahwa pada saat proses kita pengembangan aplikasi di Codeigniter 3. Nah, Codeigniter 3 ini dia menggunakan konsep MVC. Jadi MVC itu apa? Di MVC itu M-nya itu models, kemudian V-nya itu views, C atau C itu adalah controller. Jadi dalam pengembangannya kita akan fokus di dalam 3 folder ini aja, model, view, controller. Jadi yang pada tahap awal kita udah melakukan settingan-settingan. Nah, sekarang untuk pengembangan aplikasinya kita hanya akan fokus pada 3 folder ini aja, view, model, view, dan controller. Oke, sekarang kita akan bikin layoutnya. Nah, yang pertama, di dalam folder view ini kita akan bikin folder baru yaitu folder template. Silakan teman-teman klik kanan, kemudian new folder, kemudian kita namakan template. Nah, sekarang kita sudah punya folder template, kemudian di dalamnya kita akan bikin 3 file yaitu file header.php, navbar.php, dan footer.php. Nah, silahkan teman-teman klik kanan, kemudian bikin klik new file. Yang pertama itu header.php, kemudian bikin lagi folder baru di dalam bikin file baru lagi di dalam folder template, navbar.php, dan satu lagi footer.php. Oh, ini yang navbarnya salah ya. Ini saya bukan bikin file tapi folder nih. Saya hapus, saya akan bikin ulang navbar.php. Jadi di dalam folder template ini ada file header, navbar, dan footer.
ketiga file ini isinya apa? Silakan teman-teman buka Chrome. Nanti kita akan pecahkan ya bagian-bagian dari template ini. Silakan teman-teman kalau mau tampilkan template yang tadi kita download, teman-teman buka folder, kemudian exam, htdoc, kemudian project teman-teman. Nah, tadi kan kita download template ke dalam folder project kita. Template ini teman-teman copy, kemudian pastikan di dalam htdoc seperti ini ya. Nah, kemudian di localhost teman-teman klik bukan di localhost, di Chrome teman-teman klik ketik localhost / nama folder template, kemudian enter, akan tampil seperti ini. Jadi nanti ketiga folder tadi kita akan pecahkan bagian-bagian template ini. Yang pertama itu adalah bagian header. Nah, bagian header itu di sini tidak kelihatan. Yang kedua adalah bagian top bar dan bagian sidebar ini kita akan gabungkan ke dalam file navbar. Nah, kemudian yang bagian tengah ini adalah bagian konten. Nah, konten ini tidak akan kita buatkan di dalam folder template, tapi nanti akan ada folder terpisah di dalam folder views. Selanjutnya yang file footer.php. Nah, ini kan sebenarnya di sini ada file footer ya. Sebenarnya ada footernya ya. Cuman footernya tidak dibikin tampilan oleh si template ini, tapi ada codingan-codingannya yang nanti akan kita simpan ke dalam file footer.php. Oke, sekarang kita lanjut lagi, kita akan pecahkan codingan-codingannya bagian per bagian sesuai dengan yang tadi kita sudah buat, header, navbar, dan sidebar. Kita kembali ke editor. Nah, di sidebar sebelah kiri ini teman-teman scroll ke bawah, kemudian teman-teman buka folder template yang tadi kita download, kemudian buka folder pages. Nah, di dalam folder pages ini ada tampilan-tampilannya, misalkan ada tampilan form, grid, kemudian login, table, dan lain-lain. Nah, sekarang teman-teman buka yang index.html. Di index.html ini adalah codingan utuh ya. Jadi yang ini teman-teman, ini keseluruhannya itu ada pada index.html ini. Nah, sekarang kita akan pecahkan bagian per bagian. Yang pertama adalah bagian header. Nah, bagian header ini mulai dari paling atas teman-teman blok sampai dibuka tag body. Nah, sampai di sini ya, dibuka tag body line 37, teman-teman copy, kemudian simpan ke dalam file header.php. Yang berikutnya kembali lagi ke index.html. Nah, yang berikutnya ini adalah bagian dari top bar dan sidebar yang akan kita simpan ke dalam file navbar. Jadi di sini teman-teman perhatikan ya, ini saya close sidebar dulu. Nah, di sini kan ada tulisan start min, ada website. Nah, teman-teman perhatikan nih. Ini bagian top bar ini kan ada start min, ada website. Dia sampai paling terakhir itu ada login page. Nah, sekarang kita cari batasannya yang ada login page, kita scroll ke bawah, kita cari. Nah, di sini teman-teman, ini ada kan login page, berarti paling akhir sidebar itu adalah di line 234. Jadi kita blok dari yang atas tadi. Nah, yang dari line 39 ini div id wrapper sampai ke line 234. Sampai di line 234 ini kita copy, kemudian kita simpan ke dalam navbar. Selanjutnya kita buka lagi index.html. Nah, yang berikut ini adalah bagian konten ya teman-teman ya. Jadi teman-teman perhatikan ini ada tulisan dashboard. Kalau kita ke aplikasi yang ini ya teman-teman ya. Jadi tulisan dashboard ini sampai ke bawah ini adalah bagian konten ya. Tapi seperti yang tadi saya katakan bahwa ini kita abaikan dulu, nanti kita akan bikin pada folder yang terpisah. Selanjutnya kita akan copy yang bagian footer. Nah, di sini footer ini tidak dibikin tampilan oleh bawaan templatenya ya, oleh si template ini. Tapi ada codingan-codingan yang akan kita copy dan simpan ke dalam file footer.php. Sekarang kita kembali ke editor. Nah, kita scroll ke paling bawah. Dari sini ya teman-teman ya, yang line 821 ini
div class panel footer ini kita copy sampai paling terakhir. Paling terakhir itu ditutup tag HTML ini kita copy. Ini adalah bagian footer, kita simpan ke dalam file footer.php. Jadi sekarang kita sudah punya file header, punya file navbar, dan file footer. Nah, file-file ini akan kita satukan. Jadi teman-teman perhatikan ya, yang tampilan ini bukan tampilan project kita ya, tapi tampilan tampilan template yang tadi kita download. Nah, project kita adalah yang ini ya. Jadi ketiga file tadi, header, navbar, dan footer itu kita akan satukan lagi dan akan ditampilkan ke dalam project kita. Pasti teman-teman bertanya, kenapa harus dipisah-pisahkan? Jadi sebenarnya kita pisah-pisahkan itu tujuannya, yang pertama itu pada saat kita develop atau kita maintenance itu lebih mudah kita menemukan bagian-bagian daripada file tersebut. Yang kedua, struktur folder kita, struktur file kita itu lebih rapih. Jadi pada saat kita develop atau maintenance itu mempermudah kita dalam menemukan bagian-bagian yang akan kita develop atau kita maintenance. Sekarang kita akan satukan lagi yang ketiga file tadi, kemudian akan kita tampilkan di aplikasi kita. Nah, gimana caranya? Kita buka lagi editor. Yang index.html saya close. Kemudian teman-teman scroll ke atas. Nah, silakan teman-teman di dalam folder application, teman-teman buka folder controller. Nah, di sini ada file controller yaitu dashboard.php. Jadi dashboard.php ini adalah controller default. Jadi saat awal kita buka aplikasi, yang akan pertama tampil di sini adalah controller default yaitu dashboard.php. Oke, kembali lagi ke editor. Nah, di sini ada beberapa catatan, tapi saya tidak akan bahas ini. Silakan teman-teman mau disimpan atau dihapus silahkan. Yang pertama, nah di sini saya akan jelaskan ya. Jadi view ini adalah folder view yang ini ya teman-teman ya, folder view ini. Kemudian dashboard adalah folder dashboard yang ada di dalam folder view yang ini. Kemudian index adalah file index.php yang ada di dalam folder dashboard. Nah, ini akan saya ganti menjadi header, navbar, dan footer. Kalau teman-teman perhatikan, file index.php ini adalah isinya hello world. Nah, yang ini ya teman-teman ya. Jadi hello world ini yang tadi pertama tampil di aplikasi kita, yang ini ya teman-teman. Kita akan ganti ini menjadi template yang tadi kita sudah pisah-pisahkan, kita akan satukan di sini. Kembali lagi ke editor. Nah, pada controller ini, kalau teman-teman menggunakan Visual Studio Code di Windows, itu caranya teman-teman Ctrl Shift D. Nah, itu akan langsung tercopy. Jadi kita akan copy 3 kali. Jadi nanti ini terdiri dari header, navbar, dan footer. Nah, kemudian kelebihan dari Visual Studio Code ini akan dia memiliki fitur yang mempermudah kita dalam pengetikan. Misalnya ini kan ada nama yang sama ya, dashboard. Teman-teman Ctrl D 3 kali, kemudian teman-teman ganti dengan template. Jadi langsung ketiganya terganti kan. Nah, template ini adalah folder template yang tadi kita buat, yang di dalam folder view. Nah, ini folder template yang ini ya. Kemudian kita ganti yang pertama ini adalah header, yang kedua adalah navbar, dan yang ketiga adalah footer. Jadi ini adalah ketiga bagian yang tadi, header, navbar, dan footer yang sudah kita pisahkan, kita satukan lagi di sini teman-teman. Jadi ini dia udah menyatu lagi. Kemudian save, kita kembali ke aplikasi, kemudian refresh. Yang tadi tampilan ini sekarang sudah tampil di project kita, tapi masih berbentuk HTML. Kenapa? Karena belum terkoneksi dengan library CSS maupun JavaScript. Kita kembali lagi ke editor. Kita akan koneksikan template kita tadi dengan library CSS dan JavaScript.
Tapi kita akan buatkan dulu base URL. Sebenarnya CodeIgniter ini sudah memiliki default base URL, tapi saya ingin buatkan base URL sendiri karena saya sudah terbiasa dengan pengetikan base URL yang mudah ya. Jadi teman-teman buka folder config, kemudian buka file constant.php. Nah, silakan teman-teman scroll ke paling bawah. Yang paling bawah ini teman-teman copy ya. Ctrl Shift D. Nah, kemudian yang di dalam kurung exit automax ini teman-teman blok Ctrl D, kemudian teman-teman ganti dengan base URL, tapi huruf besar semua ya, base URL. Nah, kemudian yang 125 ini teman-teman kembali ke aplikasi, teman-teman copy URL-nya. Kemudian 125 ini teman-teman ganti dengan URL tadi tapi taruh di dalam petik 1. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita sudah punya base URL. Sekarang file contents.php ini saya close. Kemudian teman-teman silakan buka folder, buka htdoc, buka exam htdoc. Kemudian buka folder template yang tadi kita download ya. Di sini ada CSS, font, dan JS. Nah, ketiga folder ini teman-teman copy, kemudian balik lagi ke folder project kita. Teman-teman bikin folder baru, yaitu folder asset. Ketiga folder tadi kita pastikan di dalam folder asset. Nah, jadi ada CSS, font, dan JS ini. Sekarang kembali ke editor, teman-teman scroll ke bawah. Nah, kita sudah punya folder aset yang di dalamnya ada CSS, font, dan JS. Sekarang tinggal kita koneksikan project kita dengan library CSS dan JavaScript. Nah, caranya di file header.php ini teman-teman blok yang titik-titik slash, kemudian Ctrl D, kemudian teman-teman buka tag PHP pakai sama dengan kemudian base URL. Jadi base URL ini yang tadi kita bikin. Base URL ini adalah URL utama kita. Kemudian asset, kemudian slash. Nah, jadi ini kita sudah terkoneksi ke CSS. Sekarang kita koneksikan ke JS. JS-nya ada di bagian footer. Nah, seperti yang tadi teman-teman blok titik-titik slash-nya, kemudian Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Kemudian buatkan seperti tadi, buka tag PHP sama dengan, jadi sama dengan ini udah echo ya, base URL, asset, kemudian slash. Nah, sekarang kita JavaScript-nya juga sudah terkoneksi ke library JavaScript. Sekarang kita kembali ke aplikasi, silakan teman-teman refresh. Nah, sudah jadi ya teman-teman ya. Sekarang kita punya template yang sudah seperti yang ada di template yang kita download, cuman kita belum punya konten. Nah, kemudian di sini menunya masih belum berfungsi. Teman-teman perhatikan ya, di sini kan bisa ada seperti drop down gitu ya. Nah, di sini belum. Kenapa? Karena kita belum masukkan kontennya. Tapi teman-teman, kita buka lagi aplikasi yang kita download. Teman-teman perhatikan yang di dashboard ini. Dashboard ini adalah bagian dari header content. Nah, saya ingin bagian dashboard ini kita pindahkan ke bagian navbar ya. Jadi nanti pada saat kita pengembangan aplikasi yang nanti bagian konten kita akan buat hanya bagian ini aja. Sementara ini dia sudah ada di bagian navbar, tidak berubah-berubah. Tapi hanya akan berubah tulisannya saja pada saat setiap kita masuk ke halaman baru, misalkan data mahasiswa ini akan berubah menjadi data mahasiswa, atau input data, ubah data ini akan berubah. Sekarang kita kembali ke editor, kita buka lagi index.html, kemudian kita cari yang tadi bagian dashboard ya. Yang bagian ini mulai dari line 236 sampai dengan line 43 ya, kita copy, kemudian kita taruh di navbar paling bawah, save. Nah, kemudian kita cari yang footernya juga, yang tutupnya. Nah, caranya di line 237 ini teman-teman pakai panah bawah supaya kursornya
lurus ke bawah, kita cari tutup div-nya. Tutup div-nya itu yang bagian ini ya teman-teman ya, kita copy sampai paling bawah, kemudian kita ganti semua yang ada di footer. Nah ini kita ganti semua, kemudian save. Nah selanjutnya ini kita tambahkan lagi yang tadi base URL, kita buatkan lagi, buka tag PHP sama dengan base URL asset slash. Nah seperti ini, kemudian kita kembali ke aplikasi, kita refresh. Nah jadi di sini dashboardnya udah ada, tinggal nanti kita bikin kontennya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke editor, kita akan buat kontennya. Kontennya itu teman-teman buka dulu controller dashboard.php. Di sini kita tambahkan satu lagi, Ctrl Shift D. Nah ini kita akan tampilkan yang ini teman-teman. Teman-teman scroll ke bawah, di dalam folder view ada folder dashboard index ya. Jadi di sini kita ganti dashboard index. Sekarang kita buka file index yang ada di dalam dashboard. Di sini kita akan tempatkan konten ya. Oh yang dashboard ini kita save dulu. Jadi di dalam indeks ini kita akan buatkan kontennya. Kontennya yang mana? Kita buka lagi tadi indeks HTML. Nah bagian kontennya kita cari yang tadi dashboard, kita ambil yang di bawah dashboardnya ya. Nah ini. Nah mulai dari yang line 244 ini kita scroll ke blok ke bawah. Jadi pakai shift panah bawah agar kursornya lurus ke bawah, kita cari sampai di div tutupnya, tag div tutup ya. Di sini tag div tutupnya kita copy, kemudian kita save di dalam indeks dashboard yang ini ya. Nah, kita save di sini, ini kita hapus aja. Kemudian kontennya kita save di sini. Nah, sekarang coba kita ke aplikasi, kita refresh. Nah, sudah jadi ya teman-teman ya. Nah, ini juga menu-menunya juga udah berfungsi, drop down-nya. Kemudian ini kita coba ke bawah. Nah, jadi udah jadi seperti yang kita download. Jadi tadi yang kita pisah-pisahkan, sekarang kita sudah gabungkan dan sudah bisa kita tampilkan di dalam folder ke dalam project kita. Jadi teman-teman, begitulah caranya bagaimana kita menginstal template ke dalam CodeIgniter 3. Nah, kita akhiri dulu video ini, video tutorial kali ini, CodeIgniter 3 seri 2. Selanjutnya saya akan membuat tutorial tentang input data, berikutnya lagi tampil data, ubah data, dan hapus data. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video tutorial kali ini. Kita jumpa lagi pada video tutorial berikutnya. Sampai jumpa.